Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang lip, kembali lagi sama aku Santi Widiasari. Di video kali ini aku akan membahas tentang apa sih bedanya TMT dan SPMT, dan apakah kita digaji berdasarkan TMT atau SPMT. Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, sebelumnya aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video dan sudah sertakan komentar di sana. Dan aku juga mohon maaf buat teman-teman yang mungkin belum terbalas komennya, dan yang DM di Instagram aku juga aku mohon maaf. Ada banyak yang belum terbalas. Aku usahakan untuk balas satu persatu teman-teman, tapi karena aku juga harus kerja, jadi aku balasnya secara bertahap ya teman-teman. Tapi insya Allah akan aku usahakan untuk bisa aku balas semuanya. Tapi rata-rata itu pertanyaannya itu sama, jadi terkait dengan dokumen nanti ketika pemberkasan. Dan teman-teman sebenarnya itu sudah aku buatkan videonya. Teman-teman bisa lihat di sana. Misalnya tentang akreditasi yang sering banget ditanyakan, akreditasi prodi dan juga universitas. Itu juga sudah pernah aku buatkan videonya teman-teman, dan itu langsung aku sertakan juga SE-nya yang dikeluarkan oleh BKN. Jadi teman-teman bisa cek video aku dan teman-teman bisa cermati, aku terangkan di sana per poinnya. Teman-teman cermati dulu di sana karena beberapa itu menanyakan hal-hal yang sudah ada sebenarnya di video itu gitu. Jadi teman-teman untuk yang tanya tentang akreditasi dan kampus, teman-teman bisa cek videoku yang tentang akreditasi dan kampus. Dan juga buat teman-teman yang tentang ada juga yang nanya, ini yang bisa aku persiapkan sekarang apa Kak? Yang bisa aku urus sekarang apa? Yang bisa aku urus nanti apa? Itu juga sudah pernah aku buatkan videonya teman-teman. Silakan dilihat itu. Bahkan sudah aku kasih tulisan juga yang bisa diurus sekarang dan diurus nanti ketika sudah pengumuman. Teman-teman silahkan cek dulu, mudah-mudahan membantu ya. Nah, di video kali ini juga beberapa kali ditanyakan, Kak, TMT itu apa? SPMT itu apa? Lalu kita itu mulai kerjanya berdasarkan TMT atau SPMT? Kita menerima gajinya berdasarkan TMT atau SPMT? Nah, itu juga beberapa kali ditanyakan ke aku. Nah, oleh karena itu, karena lumayan banyak yang tanya, maka aku buatkan materinya di video kali ini. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi apa sih bedanya TMT dan SPMT? Nah, kita mulai dulu dari yang TMT. Jadi, apa itu TMT? Nah, TMT itu adalah terhitung mulai tanggal. Secara singkatnya, intinya itu adalah TMT ini adalah tanggal pengangkatan teman-teman sebagai CPNS. Jadi nanti teman-teman, ketika teman-teman telah dinyatakan lolos pemberkasan, itu selanjutnya teman-teman akan diusulkan NIP-nya. Jadi berkas yang telah teman-teman kumpulkan itu akan diserahkan ke BKN Pusat untuk diusulkan NIP. Nah, ketika nanti keluar NIP, itu teman-teman akan menerima SK CPNS. Nah, di SK tersebut, SK yang teman-teman terima nanti itu akan ada di sana itu detail-detailnya. Jadi ada nama teman-teman, jabatan, golongan, dan salah satunya itu adalah TMT, terhitung mulai tanggal. Nah, TMT ini itu adalah tanggal pengangkatan teman-teman secara resmi sebagai CPNS. Nah, itu adalah TMT. Nah, kemudian mungkin teman-teman tanya, jadi sebenarnya kegunaan TMT ini apa? Nah, TMT ini sangat penting sekali teman-teman, karena TMT ini adalah terhitung mulai tanggal teman-teman itu diangkat sebagai CPNS. Jadi ini adalah tanggal yang penting. Ini juga akan menjadi tanggal untuk menentukan teman-teman nanti ketika diangkat sebagai PNS. Karena teman-teman nanti CPNS dulu, kemudian nanti menjadi PNS. Nah, seperti pengalaman aku itu, TMT ku itu tertanggal SKCPNS TMT ku itu 1 Maret 2019 teman-teman. Dan kemudian TMT untuk SKPNS ku itu 1 Maret 2020. Jadi 1 tahun. Nah, jadi TMT ini penting itu untuk menghitung
tanggal teman-teman itu mulai diangkat secara resmi itu ya tanggal TMT itu gitu. Nah, kemudian nanti ketika teman-teman sudah jadi PNS, kemudian teman-teman nanti akan mengajukan berbagai hal gitu ya. Biasanya kan ada persyaratan minimal 3 tahun dihitung sejak TMT CPNS. Nah, itu fungsinya. Jadi TMT ini adalah terhitung mulai tanggal teman-teman diangkat sebagai CPNS ataupun sebagai PNS. Nah, TMT CPNS berarti teman-teman terhitung mulai tanggal diangkat sebagai CPNS. Kalau TMT PNS berarti terhitung mulai tanggal teman-teman diangkat sebagai PNS. Lalu kemudian ada yang tanya, Kak, kemarin kan berdasarkan informasi BKN untuk yang tahun ini itu direncanakan TMT-nya itu 1 Desember 2020. Berarti 1 Desember 2020 itu kita sudah masuk ya, Kak? Berarti kita sudah bisa menerima gaji ya, Kak? Nah, ada juga yang tanya seperti itu. Nah, tidak teman-teman gitu. Nanti itu untuk kerjanya itu kita berdasarkan SPMT. Nah, kita bahas yang SPMT. Jadi sebenarnya SPMT ini kepanjangannya apa? Jadi SPMT ini adalah surat pernyataan melaksanakan tugas, teman-teman. Jadi nanti selain teman-teman akan mendapatkan SKCPNS, teman-teman juga akan mendapatkan SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, kita akan mulai bekerja itu ketika kita sudah menerima SPMT. Dan kita akan digaji itu juga berdasarkan SPMT ini, teman-teman. Contohnya, tahun lalu ketika pengalaman aku itu SKTMT CPNS ku itu 1 Maret 2019. Tetapi SPMT yang aku terima itu 2 Mei 2019. Dan itu diserahkan secara bersamaan, teman-teman, diserahkan pada bulan Mei 2019. Jadi meskipun aku untuk SK CPNS-nya itu tertanggal TMT-nya itu 1 Maret 2019, tetapi diberikannya itu bersamaan dengan SPMT-nya tadi pada bulan Mei 2019. Jadi aku mulai bekerja itu Mei 2019 dan mulai mendapatkan gaji juga sejak Mei 2019. Lalu ada yang bertanya, jadi sejak Maret sampai dengan Mei itu ngapain, Kak? Apa yang kita lakukan? Apakah ada pelatihan ataukah ada apa? Atau apa yang harus kita lakukan? Nah, jawabannya teman-teman dari pemberkasan, saya pemberkasan itu Januari 2019 dan menerima SPMT dan SK itu Mei 2019. Jadi selama jarak itu kita menunggu, teman-teman. Jadi tidak ada pelatihan, belum ada karena kita kan belum menerima SK, belum menerima SPMT, jadi belum ada pelatihan ataupun yang lainnya. Jadi kita baru menunggu. Nah, ini berkaitan juga buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang bekerja. Pasti teman-teman akan bingung gitu. Jadi sebenarnya saya resign itu kapan gitu. Nah, saran aku teman-teman, kalau misalnya kerjaan teman yang sekarang ini tidak terlalu ketat, itu teman-teman jangan resign dulu sebelum teman-teman mendapatkan info resmi dan kepastiannya gitu. Karena takutnya nanti teman-teman ini mundur dan teman-teman nanti malah jadinya nganggur dan tidak ada pemasukan gitu. Karena dulu pengalaman aku seperti itu, teman-teman. Aku pemberkasan Januari dan mendapatkan SPMT-nya itu bulan Mei. Jadi artinya ada waktu kosong sekitar 3,5 bulanan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah merasa safe gitu, ya nggak apa-apa gitu, teman-teman resign dari sekarang. Yang bisa mengukur apakah teman-teman resign kapan tuh sebenarnya teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan atau tempat kerja teman-teman sekarang itu agak ketat dan teman-teman harus mengajukan resign itu jauh-jauh hari, ya teman-teman bisa mulai untuk mengajukan. Tapi kalau misalnya tidak terlalu ketat, saran aku teman-teman jangan resign dulu karena teman-teman masih akan melewati beberapa tahapan. Dan kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan informasi yang jelas, baru teman-teman resign. Itu saran dari aku, teman-teman, supaya teman-teman juga masih punya pekerjaan dan masih punya pemasukan. Nah, itu tentang TMT dan SPMT. Semoga menjawab, teman-teman. Jadi TMT itu adalah terhitung mulai tanggal teman-teman diangkat sebagai CPNS, dan SPMT itu adalah surat pernyataan melaksanakan tugas di mana teman-teman mulai bertugas di instansi teman masing-masing dan mulai mendapatkan gaji ya terhitung sejak SPMT-nya itu. Nah, itu dulu informasi dari aku di video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa
klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.